Saya melihat orang-orang sukses, baik dalam segi ilmu, dalam segi harta, dalam segi pangkat dan jabatan, semuanya ternyata kuncinya karena ia bakti terhadap orang tuanya. Bakti terhadap orang tuanya, bakti terhadap kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikati muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas majelis taklim bulanan kabarnya bertepatan berada di Gumuk Tabi. Mudah-mudahan tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Gusti Allah, dan semua yang hadir pada malam ini digabulkan hajatnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan pula Sayyidul Habib من الحداد Alwi Al-Haddad, demikian juga Bapak Kiai Rafi'i, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, siha wal afiyah, diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa sampai Mekah, Madinah, Haji Baitul Haram. Demikian juga kepada kita semuanya. Demikian pula mudah-mudahan juga yang hadir semuanya pada malam ini diturunkan rahmat wal barakat. Dan kita doakan juga Habib Hasan dengan suara berliannya, mudah-mudahan beliau diberikan siha wal afiyah, diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah. Dan semuanya yang hadir pada malam ini diberikan rahmat wal barakat, diberikan nafahat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadir pula di sini ada Habib Haidar, ada Bapak Kiai Ahmadi bin Durbagir. Demikian juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kepala Korlab dari Majlis Taklim Panitia Bapak Haji Ibrahim, kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, siha wal afiyah. Demikian juga segenap panitia Majlis Taklim Al-Fatah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala memberikan barakah zahiran wa batinan kepada kita semuanya. Hadir pula Bapak Kiai Badrus Salah dan para kiai yang lain. Ma'asyiral hadirin, pada malam ini saya akan mengangkat tema
yang mana tema ini jarang dikupas, jarang dibahas. Pentingnya kita semua ini mempunyai rasa bakti terhadap kedua orang tua kita. Amalan bakti terhadap kedua orang tua ini jangan dianggap remeh. Kalau sampean anggap remeh amalan berbakti terhadap orang tua ini, maka amalan-amalan yang lain yang sampean lakukan ini tidak bermanfaat. Amalan-amalan yang lain yang sampean susah payah sampean lakukan, susah payah sampean kerjakan, tidak akan pernah bermanfaat. Kita lihat bagaimanakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanfa'u ma'ahunna 'amalun." Tiga perkara ini kalau dilakukan, maka amalan-amalan yang lain tidak ada gunanya. Amalan-amalan yang lain tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Yang pertama, isyraku billah. Mereka yang syirik, mereka yang menduakan Allah, mereka yang mengakui ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min. Menyambungkan segala sesuatu bukan kepada Allah. Ini anwa' min anwa' syirik. Misalnya datang kepada dukun, kuhan, mohon petunjuk kepada dukun, ini tidak diperbolehkan. Kalau sampean ingin mohon petunjuk, pertama sampai salat istikharah, mohon kepada Gusti Allah, kemudian sampean datangin orang yang dekat dengan Gusti Allah. Karena sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini dapat menyambungkan hubunganmu dengan Allah dalam sekejap. Ini yang dinamakan tawassul. Tawassul ini ada dan terjadi sebelum wujudnya Nabi Muhammad di muka bumi ini. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Allah Adam dan nabi-nabi yang lain itu bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad wujudnya belum ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa bertawassul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang benar adanya dan diperbolehkan dalam segi hukum. Mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah Ta'ala dan jadikanlah hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Hubunganmu dengan aku, kata Allah Ta'ala. Nah, penghubung ini dibutuhkan orang yang dekat dengan Gusti Allah. Bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini? Merekalah para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah pewaris nabi yang dapat menyambungkan hubungan kalian dengan Allah. Maka dari itu hindari hal-hal yang berhubungan dengan syirik, atau mengadakan ritual-ritual di pantai sana, pantai Puger atau pantai-pantai yang lain, lalu mengadakan ritual-ritual syirik, na'udzubillah min dalik. Tidak usah demikian. Tujuannya ingin banyak rezeki, keliru. Kalau ingin banyak rezeki, pertama sampean ini mohon kepada Gusti Allah, baca ayat-ayat yang mengundang banyaknya rezeki. Salah satunya ayat, wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Innallaha balagha amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Baca setelah salat subuh 7 kali. Jangan lupa sampean bekerja untuk menampung rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada sampean, untuk menampung aliran dari aliran rezeki yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan terhadap sampean semuanya. Hindari syirik, hati-hati. Menyandarkan kekuatan selain dengan kekuatan Allah, hati-hati, itu tidak diperbolehkan. Kalau itu dilakukan, maka amalan-amalan yang lainnya itu tidak ada gunanya, hangus semuanya. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hati-hati ini, hati-hati. Jangan sesekali melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama durhaka kepada orang tua. Mentang-mentang orang tuanya sudah tua, berwajah jelek, hidungnya pesek, sudah tua reta, rambutnya sudah putih, tidak diakui sebagai orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak usah malu, tidak usah sampean minder, tidak usah sampean ini merasa jatuh harga diri sampean untuk mengakui bahwa ini adalah orang tua sampean. Ingat, ridallah biridhal walidain, ridaknya Allah Ta'ala itu ada pada genggaman kedua orang tua sampean, terutama ibu. Di dalam satu riwayat hadis disebutkan, man asbah murdiyan li walidayhi muskhitan li fa ana anhu radin, dalam hadis qudsi di sini. Barang siapa orang yang pagi hari mencari keridhaan orang tuanya, mendapatkan keridhaan orang tuanya, kemudian dia membuat murka aku, maka aku ridha kepadanya. Bayangkan, barang siapa yang pagi hari mereka ini membuat ridha orang tuanya, membuat bahagia orang tuanya, tapi mereka membuat murka Allah, kata Allah, aku ridha kepadanya. Allah melihat bukan karena dia, tapi karena ridhonya orang tua terhadap dirinya. Dan barang siapa man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sakhitun, barang siapa yang di pagi hari orang membuat ridho aku, mereka berzikir pagi hari, membaca Al-Quran pagi hari, kemudian doa pada waktu hari, pagi hari, tapi dia buat murka orang tuanya, dia berkata kasar sama orang tuanya, dia berucap dengan ucapan yang tidak pantas terhadap orang tuanya, dia berucap dengan ucapan yang menyakiti hati orang tuanya, kata Allah Ta'ala, maka aku murka terhadapnya. Hati-hati, kalau sampean ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala sampean, berbaktilah sampean terhadap kedua orang tua sampean. Kira-kira kepingin panjang umur tidak? Kepingin banyak rezeki tidak? Kepingin panjang umur tidak? Kepingin banyak rezeki tidak? Di sini Nabi menunjukkan resep-resep cara panjang umur, resep cara banyak rezeki. Yang pertama di sini sabda Rasulullah SAW, man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diperbanyak rezekinya oleh Allah, perhatikan, kata Nabi, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya. Ingat, berbakti kepada orang tua ini mendapat jaminan panjang umur.
mendapat jaminan banyak rezeki. Allah akan datangkan rezeki menurut cara Allah. Yang sampean ini tidak duga-duga, tiba-tiba Allah berikan banyak rezeki min haitsu la yahtasib. Itu berkah dari keberkahan bakti terhadap kedua orang tuanya. Hati-hati, jangan sesekali berani terhadap orang tuanya, meskipun orang tuanya itu gila. Dulu ada di Kuwait sana, ada orang wali min auliyaillah. Dia berbakti, dia mendapatkan barokah dari ibunya. Ibunya ini gila. Dirawatnya sama anak ini, didulangnya, dipandiin sama anak ini. Ya, dengan penuh kesabaran sampai ibunya tadi itu meninggal dunia. Anak ini mendapatkan barokah dan dia mendapatkan kedudukan wali min auliyaillah. Guru saya juga di bidang kebatinan, Syekh Muhammad Zulali yang berada di Madinatul Munawwarah. Beliau ini berumur kurang lebih pada waktu itu 85 tahun. Beliau orang wali min auliyaillah. Beliau dapat mengetahui, mendeteksi apa yang sampean lakukan, apa yang sampean kerjakan. Dan saya menjadi saksi kalau dia menjadi orang wali min auliyaillah. Dia pernah bercerita sama saya dulu, di mana dia itu dulu waktu dia mengerjakan haji Baitul Haram, pada saat orang tuanya menginginkan untuk berangkat haji Baitul Haram, sedangkan dia tidak mempunyai bekal yang cukup untuk melaksanakan haji Baitul Haram, dia berangkat sampai-sampai dia mohon bantuan kepada orang yang ada di depannya untuk mencukupin bekalnya. Tapi berkat doa dari orang tuanya, Allah Subhanahu taala buka ilmu batin, buka ilmu zahir kepadanya. Subhanallah, ini ajib. Demikian juga sampai lihat itu Uwais Al-Qarni, bekas berkat bakti kepada orang tuanya, sampai-sampai Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk memohon doa dan mencari Uwais Al-Qarni. Dan Sayyidina Umar bin Khattab menemukan Uwais Al-Qarni, diperintahkan oleh Nabi untuk memohon doa dari Uwais Al-Qarni. Fadilah-fadilah di dalamnya ini begitu banyak. Berbakti kepada orang tua ini menyebabkan banyaknya rezeki. Hati-hati, pulang dari sini sampean yang pernah punya kesalahan sama orang tua sampean, cepat mohon minta maaf sampean kepada orang tua sampean. Cium kaki orang tua sampean. Kalau umpamanya ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua sampean karena berusia lanjut, sampean harus bisa memakluminya. Sampean harus bisa menyadarinya sambil memberikan bimbingan secara halus, sambil memberikan masukan-masukan kepada orang tua sampean. Jangan sampean lain terhadap orang tua sampean. Mentang-mentang sudah punya istri, mentang-mentang sudah punya suami, mentang-mentang sudah punya mobil, mentang-mentang sudah punya rumah, lain terhadap orang tuanya, dianggapnya orang tua ini remeh, dianggapnya orang tua ini sebagai pembantu yang hanya mencucikan pakaian dan bajunya, dianggapnya orang tuanya ini biasa-biasa saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan melakukan hal-hal yang fatal. Kalau sampai lakukan ini, Allah nanti murka. Berbakti sampean terhadap orang tua sampean, terutama orang tua sampean pada saat berusia lanjut, pada saat orang tua sampean telah sepuh,
pada saat orang tua sampean telah berusia lanjut, di situ lebih banyak membutuhkan bantuan sampean, lebih banyak membutuhkan uluran tangan sampean, bantuan sampean. Jangan sampai menyakitin hati orang tua sampean. Kalau toh umpamanya ada sesuatu yang sampean ucapkan menyakiti hati orang tua sampean, cepat sampean minta maaf sama orang tua sampean. Cepat sampean ini mohon maaf sama orang tua sampean. Saya melihat orang-orang sukses, baik dalam segi ilmu, dalam segi harta, dalam segi pangkat dan jabatan, semuanya ternyata kuncinya karena ia bakti terhadap orang tuanya. Bakti terhadap orang tuanya, bakti terhadap kedua orang tuanya. Jangan pernah bosan untuk selalu bakti kepada orang tua sampean. Jangan pernah bosan. Ingat omongan saya. Pulang dari majelis, besok sampean temui orang tua sampean, minta maaf, cium kaki orang tua sampean. Bersabarlah sampean, jangan lain sampean sama orang tua sampean. Tahan apabila ada hal-hal yang sampean tidak suka dengan orang tua sampean, sambil memberikan bimbingan-bimbingan yang bagus terhadap orang tua sampean untuk membenahi kesalahan-kesalahan fatal yang ia lakukan. Untuk para orang tua, khususnya ibu, jangan sesekali sampean itu mendoakan anak sampean yang tidak-tidak. Hati-hati. Doa orang tua itu makbul. Doa orang tua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean lihat orang anak sampean berbuat kesalahan, sampean ingin memukulnya, pukul tidak apa-apa dengan pukulan didikan. Tapi ingat, lidah sampean jangan berucap dengan ucapan yang sifatnya melaknat dan mencelakai anak sampean. Kalau sampean pukul anak sampean kemudian sampean ngomong, mudah-mudahan sampean celaka anak sampean. Hati-hati. Mudah-mudahan sampean tidak selamat, bakal tidak selamat anak sampean. Ingat ibu, terutama ibu ini, ya, doa yang sangat luar biasa itu terutama dipegang peranan oleh ibu. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang patut kami dekati? Kami mintai doa ya Rasulullah." "Ibumu." Yang kedua, "Siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? "Baru bapakmu." Kenapa Rasulullah mengatakan ibumu sebanyak 3 kali? Yang pertama, karena ibu itu susahnya luar biasa, lemahnya luar biasa, payahnya luar biasa pada saat mengandung. 9 bulan. Anak yang dikandungnya itu macam-macam. Ada yang 2 kilo, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Kira-kira berat tidak membawa beban 3 kilo selama 9 bulan? Berat tidak? Nah, sampean ini laki-laki kan tidak tahu. Berat tidaknya tidak tahu. Maka besok pulang ambil batu, sampean ikat di perut sampean, batu yang beratnya 3 kilo, 1 jam aja. Latihan bagaimana rasanya sampean mengangkat beban 3 kilo di tubuh sampean. Ini 9 bulan. Bagaimana payahnya, bagaimana menghadapi kelemahan-kelemahan dalam tubuhnya yang sangat luar biasa. Sampai boleh tanya para ibu, pada waktu sampean hamil rasanya lemah tidak? Lemah tidak? Payah tidak? Payah tidak? Payah tidak? Payah, lemah, payah, semuanya ada.
Kedua, Rasulullah mengatakan ibumu, dikarenakan ibu melahirkan anak itu dengan susah payah. Berapa banyak ibu meninggal dunia gara-gara melahirkan anak? Berapa banyak ibu meninggal dunia gara-gara anaknya baru lahir? Begitu lahir, orang tuanya meninggal dunia. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Yang ketiga, Rasulullah mengatakan ibumu, karena orang tua sampean ini yang menyusuinya, yang menyusui sampean selama 2 tahun. Berapa tahun? Berapa? 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun disusui oleh orang tua sampean, kemudian menyapihnya, kemudian mendidiknya. Luar biasa payah yang didapatkan oleh orang tua ini, sangat luar biasa. Dengan itu orang tua sampean ini tidak mohon apa-apa kepada sampean, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan gaji, tidak mengharapkan apapun dari sampean. Yang diminta hanyalah supaya anak ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang diminta supaya anak ini berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Yang diminta supaya anak ini berguna bagi nusa dan bangsanya. Yang diminta supaya anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu memohon kepada Gusti Allah, malam bangun dengan tetesan air mata, malam bangun dengan memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala agar anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu apa balasan sampean terhadap orang tua sampean? Pada saat sampean sakit, yang payah bukan sampean yang sakit, ibu sampean, bapak sampean yang payah. Orang sakit biasanya istirahat, tidur. Yang payah orang tua sampean, memikirkan kesehatan sampean, khawatir ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi pada diri sampean. Kadang-kadang yang ngedrop bukan anak, tapi yang ngedrop orang tua. Saking payahnya, saking letihnya, saking luar biasanya memikirkan apa yang akan terjadi terhadap anak ini. Lalu apa yang terjadi setelah anak ini dewasa? Setelah anak ini bisa mencari nafkah sendiri, tiba-tiba anak ini berubah terhadap orang tuanya, menganggap orang tuanya tidak begitu penting, dianggapnya orang tua tidak begitu penting. Dia lebih dahulu mendahulukan kepentingan istrinya daripada kedua orang tuanya. Dia lebih memprioritaskan istrinya dibanding orang tuanya. Dia tidak memfasilitasi orang tuanya, padahal dia mampu. Berikan fasilitas terhadap istri sampean, juga berikan fasilitas terhadap orang tua sampean. Jangan bakhil-bakhil terhadap orang tua. Jangan pelit-pelit terhadap orang tua. Walaupun orang tua itu tidak mau apapun dari sampean, tapi sampean sebagai anak mempunyai rasa malu dalam dan balas budi harus sampean lakukan terhadap kedua orang tua sampean. Kalau ada hal yang tidak baik dilakukan oleh orang tua sampean, sampean protes dengan cara yang baik. Lakukan dengan jalan yang baik. Lakukan dengan jalan yang tidak membuat murka Allah Subhanahu Ta'ala. Ibu, bapak, sampean biar tahu, di zaman dahulu itu banyak atau ada orang ahli ibadah kepada Gusti Allah, gara-gara sholat saja tidak menyambut, tidak menyahuti ucapan dari orang tua perempuannya, dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan bala dari Allah Ta'ala karena permintaan dari orang tuanya. Makanya saya ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mendoakan tidak-tidak terhadap anak. Doa yang baik, doa sebagus koreng sepekanan. Jangan sesekali mendoakan tidak baik.
Kalau anak sampean dilihat itu durhaka sama sampean. Sampean lihat anak sampean itu berani terhadap sampean. Sampean lihat anak itu berubah pada saat sudah menikah terhadap sampean, tidak menghiraukan terhadap sampean, ucapan kasar yang ia lakukan terhadap sampean. Sampean angkat doa, mohon kepada Allah, mohon kepada Gusti Allah, ya Allah, anakku ya Allah, berikanlah hal yang terbaik untuknya, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada anakku ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Maka anak ini dalam sekejap akan sadar daripada sampai mendoakan yang tidak baik terhadap anak sampai. Itu harus hati-hati. Karena lebih berbahaya doa sampean, ucapan sampean dibanding pukulan sampean. Sekali lagi, kalau ada orang tua melakukan hal yang tidak baik, wajib anak itu mencegahnya. Wajib anak itu melarangnya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Tidak boleh sampai anak itu memukul orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, ada beberapa hari yang lalu orang itu datang kepada saya. Orang ini tidak saya sebutkan identitasnya. Seorang ibu menangis luar biasa karena dia dipukul oleh anaknya. Dipukul oleh anaknya gara-gara perintah dari menantunya yang durhaka. Hati-hati, jangan ditiru hal yang demikian. Jangan ditiru hal yang demikian. Kalau sampean berani terhadap orang tua sampean, sampean pernah membentak terhadap orang tua sampean, sampean pernah mencuri uang orang tua sampean, sampean pernah mukul la'udzubillah min dalik terhadap orang tua sampean, tunggu suatu hari sampean punya anak nanti akan melakukan hal yang sama. Anak sampean nanti pasti akan memukul sampean. Anak sampean nanti pasti akan mencuri uang sampean. Anak sampean nanti pasti akan berani terhadap sampean. Anak sampean nanti pasti melakukan hal yang sama sebagaimana sampean lakukan terhadap orang tua sampean. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum." Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Baktilah kau kepada orang tuamu, niscaya anakmu nanti akan berbakti kepadamu. Kalau sampean ingin bakti sampean anak sampean sama sampean, maka sampean berbaktilah terhadap orang tua sampean. Allah akan tunjukkan bagaimana perilaku sampean terhadap orang tua sampean, demikian juga perilaku anak sampean terhadap sampean. Ini akan melakukan hal yang sama. Kalau sampean pernah berbuat baik terhadap orang tua sampean, nanti anak sampean akan berbuat baik sama sampean. Kalau sampean pernah mencuri uang orang tua sampean, nanti uang sampean akan dicuri oleh anak sampean. Hati-hati. Sabda Rasulullah ini tidak pernah meleset. Sabda Rasulullah ini tidak pernah salah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu taala. Saya melihat orang-orang saleh, orang-orang sukses itu berada di dalam genggaman doa orang tuanya. Ini kesempatan. Mereka yang mempunyai orang tua, cepat sampean minta maaf begitu sampean ada kesalahan-kesalahan yang sampean lakukan terhadap orang tua sampean. Kalau ada umpamanya terjadi ketidakcocokan antara istri sampean dengan orang tua sampean, sampean berusaha untuk menengahi terlebih dahulu. Cari jalan keluar yang terbaik. Redam orang tua sampean, berikan hal yang baik terhadap orang tua sampean. Demikian juga redam istri sampean, berikan hal yang terbaik terhadap istri sampean. Jangan sampai diadu satu sama yang lain sehingga orang tua mantu dengan anak ini bermusuh-musuhan.
Jangan. Ingat, orang tua ini, perhatikan, orang tua laki itu adalah jembatan sampean menuju surga, sedangkan pintunya adalah ibu sampean. Hati-hati, saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, jangan berani terhadap orang tua sampean. Kalau sampean berani terhadap orang tua sampean, tunggu. Suatu hari sampean punya anak, sampean akan disakiti anak sampean. Sampean akan didolimi anak sampean. Sampean akan disakiti oleh orang tua anak-anak sampean, sebagaimana sampean menyakiti orang tua sampean. Hati-hati. Maka hikmah pelajaran pada malam ini untuk mengingatkan kita semua. Jangan sampai Allah Ta'ala itu murka. Jangan sampai Allah Subhanahu Ta'ala itu murka kepada kita gara-gara egois yang kita lakukan. Makanya Allah berpesan banyak di dalam Al-Quran mengingatkan agar diri kita ini jangan sampai berani terhadap orang tua. Sampai-sampai dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haramallahu tabarakallahu wa ta'ala alaihimul jannah." Ada 3 yang diharamkan oleh Gusti Allah masuk ke dalam surganya Allah. Perhatikan. Ada 3 golongan yang diharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, mudminul khamr, mereka yang suka mabuk-mabukan. Mereka yang suka minum, atau mereka yang suka pakai heroin, atau mereka yang suka pakai ganja, atau apapun yang memabukkan. Ini melarang dirinya, penyebab utama terhalang dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, wal aquli walidayhi, durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Durhaka kepada orang tuanya, hati-hati. Diharamkan masuk ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, waduyuth alladhi yuqirrul khabathu fi ahlihi, kejahatan yang dibiarkan, yang dilakukan, yang didukung oleh kepala rumah tangganya, yang dilakukan di dalam rumahnya. Hal-hal yang tidak baik dilakukan, tapi orang tuanya diam-diam saja. Orang tuanya bangga melihat anaknya berbuat naudzubillah min dzalik. Ini diharamkan oleh Allah Ta'ala orang tua tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Hati-hati. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, cegah. Ada hal-hal yang tidak baik, cegah. Ada mungkar yang dilakukan, cepat cegah. Jangan sampai kemungkaran ini lebih besar lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka berbakti kepada orang tua itu bermanfaat buat diri kita semuanya, baik di dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak. Orang yang bakti kepada orang tua itu birrul walidain afdal minal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Orang bakti terhadap orang tua ini lebih baik daripada sampean haji, lebih baik daripada sampean umrah, lebih baik daripada sampean jihad fi sabilillah. Dan orang yang durhaka kepada orang tuanya, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yurih raihatul jannah. Orang yang berani terhadap orang tuanya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, diharamkan masuk ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Allah tidak ingin melihatnya dengan pandangan rahmat belas kasih kelak di alam akhirat. Orang yang demikian tidak akan pernah mencium bau surga untuk selama-lamanya. Hati-hati. Mulai sekarang setelah pulang dari majelis, minta maaf sama orang tua sampean. Jangan mendolimin orang tua sampean. Tetap posisi sampean berbakti kepada orang tua sampean, maka sampean akan menjadi mulia. Menjadi mulia. Wali yang nampak luar biasa itu adalah orang tua sampean. Tiap hari sampean minta doa kepada orang tua sampean. Tiap hari sampean banggakan orang tua sampean. Tiap hari sampean buat senang orang tua sampean. Kelak suatu hari Allah akan membalas, Allah akan
gaji semua apa yang sampean lakukan terhadap orang tua sampean. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa qul lahumā qawlan kariman waghfir lahumā janaha minadh-dhulli minar-rahmah. Hendaklah kalian ini berkata yang baik di hadapan orang tua sampean. Jangan sampean sombong terhadap orang tua sampean. Jangan sampean takabur terhadap orang tua sampean. Hati-hati itu, hati-hati. Mulai malam ini sampean harus taubat kepada Allah yang berani, yang dahulunya berani terhadap orang tua cepat minta maaf. Bakti terhadap orang tua menyebabkan panjang umur. Bakti terhadap tua menyebabkan banyaknya rezeki. Demikian juga untuk menambahkan kesempurnaan berbakti kepada orang tua, sampean lakukan pula bakti pada saat setelah meninggalnya orang tua. Bagaimana? Dengan menziarahi kuburannya, mendoakan, menyebut namanya, mendoakan orang tua sampean yang telah meninggal dunia. Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, belas kasihlah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana orang tuaku mengasihiku pada waktu aku masih kecil. Bacakan Fatihah, kemudian menutupin hutang yang pernah dilakukan oleh orang tua sampean. Orang tua sampean pernah hutang ke ini 500.000, pernah hutang 1 juta, tutupin. Itu salah satu bentuk bakti orang tua, baktinya sampean terhadap orang tua sampean. Demikian juga mengunjungi kerabat-kerabat orang tua sampean yang pernah dikunjunginya. Datang kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian bakti juga, baik juga terhadap saudara dari saudara orang tua sampean yang telah meninggal dunia. Karena kedudukan saudara dari saudara orang tua sampean itu kedudukan orang tua. Itu harus ingat. Kedudukan saudara-saudara orang tua sampean itu kedudukannya orang tua. Yang wajib sampean kasihi, walaupun tidak seperti orang tua kandung sampean, tapi minimal ta'ziman, minimal hormat, minimal cinta, minimal sampean ini mendoakan kepadanya. Mudah-mudahan tausiah pada malam ini bermanfaat buat diri kita semuanya. Menyadarkan diri kita semua betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Jangan meremehkan orang tua. Hati-hati, saya ingatkan, jangan meremehkan orang tua. Kalau sampean meremehkan orang tua sampean, nanti anak sampean akan meremehkan sampean. Kalau sampean berkata kasar terhadap orang tua sampean, tunggu suatu hari kelak anak sampean pasti berkata kasar sama sampean. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua kita semuanya. Kita doakan juga mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, diterangkan kuburannya oleh Gusti Allah, diampuni kesalahannya oleh Gusti Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal